Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di dalam program spesial Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022, tepatnya hari ke-7 Ramadan 1443 Hijriah, kita akan berbincang terkait dengan Ramadan Syahrut Tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan. Telah hadir bersama kita narasumber, beliau salah satu guru besar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Jamali MAG. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya menyapanya pakai Prof atau Pak Kiai ini? Kiai terlalu tinggi. Oh, ya. Sehat nggih, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar puasanya. Ya, sampai sekarang lancar. Nah, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, berdialog, berdiskusi tentang Ramadan Syahrut Tarbiyah, bulan suci Ramadan sebagai bulan pendidikan. Seperti kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan dalam satu tahun. Di antara pengkhususan itu adalah ibadah-ibadah khusus yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Tetapi tidak hanya dari sisi ibadah. Ramadan bukan hanya syahrul ibadah, bulan untuk meningkatkan ibadah, bulan memperbanyak ibadah. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan juga banyak nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai tarbiyah yang patut kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, sebagai awalan muqaddimah, kami persilahkan kepada Bapak Profesor untuk menyampaikan materi sebagai muqaddimah. Mangga, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di hari bulan Ramadan merupakan hari-hari yang mengandung nilai-nilai. Kalau saya katakan tadi oleh MC juga dikatakan bahwa Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan sebagai bulan pendidikan, sama halnya dengan fungsi Ramadan sebagai bulan ibadah atau syahrul ibadah, juga sebagai syahrut taqwa. Nah, itu semua memiliki makna, memiliki kandungan yang dimuat di dalam kegiatan Ramadan. Dikatakan syahrul ibadah karena di bulan Ramadan ini orang banyak melakukan latihan-latihan, memfokuskan dirinya untuk melakukan ibadah. Karena ada
motivasi bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan satu keistimewaan apresiasi terhadap orang-orang yang beribadah. Bila dikerjakan amal ibadah itu di hari-hari biasa di luar Ramadan diberikan satu kebaikan, maka di dalam Ramadan itu akan diberikan 10 bahkan sampai meningkat hingga 70 ya sampai 700 ya. Kebaikan. Artinya ada motivasi di situ. Makanya umat Islam banyak mengkhususkan dirinya untuk melakukan upaya-upaya khusyuk di dalam melakukan ibadah atau memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah. Kemudian ada juga syahrut taqwa. Kenapa dikatakan syahrut taqwa? Bahwa di bulan Ramadan itu bulan di mana dilakukan pembinaan yang menuju pada ketakwaan, seperti tertuang di dalam ayat Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, ya, bahwa kegiatan ibadah Ramadan khususnya puasa itu juga arahnya agar si pelaku atau pelaksana pengamal menjadi orang yang bertakwa di akhir dari kegiatan Ramadan itu. Nah, itu motivasi dari syahrut taqwa. Nah, yang tidak kalah penting bahwa Ramadan ini ada syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Nah, bulan pendidikan karena apa? Di dalam praktek ibadah puasa, di situ ada pelajaran bagi kita semua bahwa ketika orang melakukan puasa, merasakan lapar, dahaga, dan itu bisa menjadi cermin pelajaran bagi kita semua bahwa ada saudara-saudara kita yang sementara ini papa tidak memiliki materi, ya, ada yang kategori miskin, ya, anak yatim, ya, fuqara, ya. Artinya di situ kita harus punya perhatian, harus punya perhatian bagaimana kita memperhatikan mereka-mereka itu, karena rizki yang diberikan kepada kita itu tidak semuanya milik kita atau untuk kita semua, tidak, tapi ada sebagian yang harus diberikan kepada mereka. Nah, itulah kewajiban kita, bagaimana kita bersedekah, berderma, ya, memberikan. Yang lebih penting lagi malah zakat, karena zakat itu fungsinya adalah membersihkan amal, juga untuk membantu fakir miskin yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi penting bagi catatan kita. Nah, oke. Sepertinya tambah menarik nih, Prof, perbincangan kita. Tapi kita harus jeda dulu, Prof. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda dulu menyaksikan periwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Baik, Prof, tadi sudah disampaikan terkait bahwa bulan suci Ramadan itu tadi ada syahrul taqwa, kemudian ada syahrul ibadah, dan yang ketiga syahrul tarbiyah. Mungkin nanti kita akan lebih fokus kepada syahrul tarbiyah ini, Prof. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan bahwa di dalam Ramadan itu ada ibadah yang lapar dan dahaga. Di situ menuntut seseorang untuk tumbuh kepedulian sosial. Ini bisa diartikan bahwa ibadah puasa itu bisa menumbuhkan tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah sosial. Sepertinya ada tarbiyah, nilai-nilai tarbiyah yang lain tidak, Prof? Seperti misal tarbiyah ruhiyah, spiritual dan sebagainya, Prof. Ya, sebenarnya di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita tangkap. Nah, di samping tadi ada syahrul tarbiyah, syahrul ibadah, syahrul taqwa, juga ada syahrul jud, bulan kedermawanan, ya. Artinya di mana dalam bulan puasa ini orang cenderung
melakukan ibadah dan juga hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi tidak lupa juga ada nilai-nilai pelajaran atau amaliyah yang sifatnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, tadi seperti bersedekah. Bersedekah itu kan bisa dinikmati oleh banyak orang. Berzakat juga akan dinikmati banyak orang, ya. Kemudian memberikan umpamanya makan sebagai takjil. Nah, itu kan juga memberi ya bukber, buka bersama juga itu bagian dari syahrul jud, artinya kedermawanan seorang. Artinya apa yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata memiliki manfaat tidak hanya pada diri personal, tapi juga kepada banyak orang. Nah, disitulah bagian dari kesetikawanan atau kepedulian individu kepada nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya. Dan ini penting menurut saya. Apa artinya hidup kita mewah tapi sendirian dan tidak ada kebahagiaan yang hanya dicapai sendirian. Sebab yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan yang sifatnya jasmani, fisik saja, tapi juga ada yang namanya kebahagiaan ruhani. Ya, ruhania itu bisa dipenuhi kebahagiaannya yaitu dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ruhani, umpamanya beramal soleh dengan banyak berzikir, ya, banyak membaca Al-Quran. Itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita, ya. Artinya ada di situ nilai tarbiyah bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada nilai-nilai pendidikan yang dimunculkan. Salah satu di antara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah adanya tadarus. Nah, tadarus itu di masa Rasulullah tidak hanya membaca teks atau nas Al-Quran, tapi termasuk di dalamnya adalah pelajaran bagaimana memahamkan kandungan Al-Quran. Makanya para sahabat tidak mendapatkan kesulitan karena di saat ada persoalan dengan pemahaman teks, ya, maka mereka akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kelebihannya bahwa tadarus di masa Nabi itu adalah di samping membaca nas Al-Quran atau teks Al-Quran juga menanyakan tentang sesuatu yang tidak paham dari nas Al-Quran itu langsung kepada Nabi. Sehingga di masa Nabi tidak ada persoalan terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Sekarang-sekarang saja yang menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Masalah sosial sekarang ini bertambah, sementara teks itu tetap, maka dibutuhkan kemampuan bagaimana menafsirkan atau memberikan reinterpretasi terhadap ayat yang sama, tetapi bisa memahamkan pada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian baru. Nah, maka di sini ada istilah ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah upaya keras, usaha keras dari seorang mujtahid untuk menggali sumber-sumber ajaran itu untuk memberikan cantolan bagi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus baru yang belum ada nasnya secara sharih. Nah, maka disitulah dicantolkan melalui jalur ijtihad, apakah melakukan qiyas, istihsan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Perbincangan kita cukup luar biasa ya, Prof. Jadi tadi ada tambahan lagi terkait dengan syahrul jud, ya. Jadi ada tambahan satu syahrul jud yang ini lebih mengarah kepada tarbiyah sosial di bulan suci Ramadan ini ya. Prof, sepertinya dari sisi personal dari pribadi muslim ya, dari sisi nilai tarbiyahnya di dalam bulan suci Ramadan itu ada tidak tuh? Misal ada tarbiyah yang bersifat itu kan ada ibadah puasa itu. Jadi puasa itu mengatur pola makan, misalkan dari berpuasa dari sahur, kemudian berbuka, kemudian lagi ada ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, misalkan qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Sepertinya ada tarbiyah yang bersifatnya jasmaniyah tidak, Prof?
di Jelas. dalam Ramadan ini? Jelas di dalam melaksanakan ibadah puasa ada nilai tarbiyah yang sifatnya jasmania, yaitu terkait dengan kesehatan. Orang yang berpuasa ini sebenarnya bisa menyehatkan jasmani, makanya Nabi katakan sumu tasihhu, bahwa berpuasalah kalian, tentu kamu akan sehat. Itu betul. Karena ini hasil penelitiannya. Ada hasil penelitian orang Barat terhadap masyarakat Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara di luar, seperti negara-negara Barat atau negara Asia yang notabene non-Muslim. Nah, dari sisi perkembangan kanker katanya, ini dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa rata-rata orang yang kena penyakit kanker itu di negara-negara seperti Australia, New Zealand, kemudian di Asia-nya ada di Korea dan di Jepang gitu ya. Nah, bila dibandingkan dengan di Timur Tengah itu derajatnya lebih kecil. Umpamanya kalau di negara-negara non Timur Tengah, itu apa di Asia atau di Eropa yang kebanyakan non Muslim, itu orang yang kena penyakit kanker mencapai 300 sampai 400 orang atau kasus ya. Tetapi di Timur Tengah itu paling hitungan ratusan, bahkan ada yang di bawah 100. Nah, dari hasil penelitian itu dikatakan oleh peneliti ternyata ini pengaruh dari puasa. Karena orang-orang Timur Tengah terutama yang Muslim, bahkan yang non-Muslim juga ikut berpuasa, ternyata itu mengurangi mengurangi jumlah orang yang terkena kanker. Ya. Luar biasa. Jadi ternyata itu salah satu bagian yang nyata ya dari hasil penelitian. Nah, tetapi bisa dirasakan juga bagi orang yang berpuasa bahwa orang yang berpuasa itu akan merasakan rasa sehat yang dahulu sebelum Ramadan mungkin ada terasa asam urat, terasa kolesterol tinggi, dan nyeri-nyeri yang lain itu insya Allah di bulan Ramadan kalau tertib, artinya teratur di dalam menjalankan puasanya, insya Allah akan sehat, dan sakit-sakit yang nyeri-nyeri, yang kaku-kaku di luar bulan Ramadan akan dirasakan nyaman pada bulan Ramadan. Ini salah satu bukti bahwa ini adalah bagian dari manfaat orang berpuasa. Ya, dari sisi kesehatan jasmani. Jadi dari sisi kesehatan itu memang sudah disampaikan oleh Rasul sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi terkait dengan ibadah puasa ini ya, Prof. Pemirsa, kami perlu sampaikan juga bahwa pemirsa RCTV dimanapun Anda berada boleh bersama-sama berdialog interaktif dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Prof, kita jeda dulu, Prof. Pemirsa, kita jeda dulu menyaksikan pariwara yang akan lewat berikut ini. Silakan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Baik, kita lanjutkan. Prof, tadi terkait dengan bahwa ibadah puasa itu ada nilai dari sisi pendidikan jasmaniah, atau yang lebih tepatnya lagi bahwa puasa itu bisa menuntun untuk hidup sehat gitu ya, untuk hidup sehat secara jasmani. Nah, sekarang sepertinya ada tarbiyah yang sifatnya moral, Prof. Jadi tarbiyatul khuluqiyah. Nah, jadi pendidikan akhlak, nilai pendidikan akhlak ataupun nilai pendidikan moral yang ada di dalam ibadah puasa ataupun secara umumnya adalah di bulan Ramadan itu seperti apa, Prof? Ya, pelajaran tarbiyah khuluqiyah ini di dalam Ramadan, pertama, di dalam menjalankan puasa orang tidak boleh bercakap atau bertutur kata hal-hal yang tidak patut dikatakan. Artinya untuk menghindari perkataan-perkataan kotor, ya.
kemudian berhusnudzon, ya berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada sesama, sehingga ketika melihat apapun di hadapan kita dengan pandangan positif, ya. Kendati pun kita dihujat, kendati pun kita katakan dengan kata-kata yang buruk oleh orang lain, dia tidak membalasnya dengan keburukan. Karena di dalam pelajaran tentang akhlak ini, orang harus berusaha menahan diri. Nah, menahan diri itu bagian dari pelajaran sebenarnya di sini. Karena apa? Justru dengan bersabar, orang itu akan mendapatkan pahala. Orang dengan sabar akan mendapatkan apresiasi dari Allah. Karena bila kita emosional, kita melayani orang yang marah, orang yang mencaci maki kita, maka kita akan kehilangan kesempatan memperoleh pahala. Dan di dalam ajaran Nabi, kita harus merasa sedih bila meninggalkan kesempatan peluang untuk mendapatkan pahala akibat kecerobohan kita. Nah, ini kan juga harus dilatih. Karena kesabaran juga tidak bisa datang sendiri, tidak datang secara tiba-tiba, tapi itu harus dilatih. Orang yang sering mendapatkan pelajaran diuji oleh Allah, kemudian berhasil, ya, dan indikasi keberhasilan adalah sabar di dalam menerima ujian itu. Nah, karena dengan kesabaran dia akan memberikan apresiasi yang insya Allah nanti pada ujungnya dia juga akan mendapatkan satu peringkat, ya. Apakah pada level hubungan sosial dia akan diperhatikan oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Nah, kemudian dalam level struktural mungkin dia akan dipertimbangkan sebagai orang yang akan dipromosikan, atau mungkin dalam aspek lain orang akan menilai bahwa si A ini, si fulan ini ahlul ibadah, orang yang baik, yang tidak mencela, tidak mencaci, suka bertutur kata yang sopan, santun. Nah, ini jadi kebiasaan yang harus dilatih, dan ini bisa terjadi di dalam bulan Ramadan. Karena ketika dalam bulan Ramadan itu tutur kata harus dijaga untuk menghindari agar ibadah puasa kita tidak hilang pahalanya. Ya, boleh jadi begini. Memang puasanya secara fikih benar dalam pengertian selesai, tetapi gugur pahalanya, capek tapi tidak mendapatkan pahala. Ilal atas wal ju', ya kan? Artinya lapar dan dahaga saja yang diperoleh. Nah, ini bisa terjadi di antara kita dalam menjalankan puasa, tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Nah, umpamanya di dalam menjalankan puasa tapi kok nonton film-film yang tidak patut, ya, katanya sambil ngabuburit, gitu. Nonton film yang tidak patut untuk ditonton. Karena sekarang kan mudah, dengan pegang HP orang nonton apa saja bisa terjadi. Nah, kadangkala kita tidak niat nonton, muncul sendiri. Ada kesempatan. Ya, muncul sendiri kan di Google itu. Nah, ini kan repot. Nah, makanya di dalam berpuasa itu ada nilai atau pelajaran pendidikan yang mengajarkan kepada kita supaya berakhlak yang baik. Dari mulai bertutur kata, bersikap, bertindak, ya, itu supaya diatur. Nah, ketika kita tetap menjaga tradisi puasa yang seperti ini, tentu nanti kita di luar puasa juga akan meningkat, perilakunya akan baik, apa yang disebut dengan akhlak karimah akan muncul dalam dirinya, gitu. Nah, ini saya kira ada pelajaran khuluqiyah di sini. Ya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bisa ikut berinteraktif dengan menghubungi nomor yang tertera atau lewat via WA juga bisa. Berarti ini Prof, terkait dengan pendidikan atau tarbiyatul khuluqiyah atau pendidikan akhlak di dalam ibadah puasa ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor bahwa tidak boleh hasud, tidak boleh ghibah, tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa merusak nilai puasa itu sendiri. Berarti ini menunjukkan bahwa nilai puasa itu tidak hanya dari sisi zahir, tapi
dari sisi batiniahnya. Karena ancamannya tadi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan kecuali illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Ini berarti memang pendidikan moral ataupun pendidikan akhlakul karimah yang ada di dalam ibadah puasa ini betul-betul kental di dalamnya. Jadi tidak hanya melakukan atau melaksanakan ibadah yang sifatnya lahiriah, menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan berhubungan suami istri dan sebagainya, tetapi lebih dari itu ada menahan diri dari sisi melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip amoral gitu ya, Prof. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, terkait dengan ini Prof, tadi berbicara tentang puasa ada yang harus menahan diri dari sisi lapar dan dahaga saja, sehingga kemudian ketika ada sesuatu yang melakukan sifatnya maksiat dan sebagainya hanya mendapatkan lapar dahaga. Ini saya pernah mendengar Prof, ada keterangan bahwa ibadah puasa itu ada tingkatan-tingkatannya Prof. Ada tingkatan puasa yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang awam gitu. Puasa yang orang khos, saumul khos, dan kalau tidak salah ada 3 atau 4 tingkatan ya Prof. 3. Ada 3 ya Prof. Itu seperti apa Prof terkait dengan itu? Ya. Ya, ada beberapa ulama yang memberikan tingkatan ya, tingkatan orang berpuasa. Umpamanya Imam Al-Ghazali itu beliau memberikan 3 tingkatan di dalam orang menjalankan puasa. Yang pertama ada puasanya awam, orang-orang awam, yaitu puasanya orang-orang yang menyetandarkan diri pada standar fikih saja, yaitu dengan definisi bahwa puasa itu adalah imsakul anil muftirati biqasdi qurbah, ya, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat untuk taqarrub kepada Allah, ya, gitu kan. Nah, kan dimulai kalau secara fikih bahwa orang puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, orang-orang awam ketika menjalankan puasa masih pada level ini. Yang penting dia tidak makan dan minum sejak fajar dan sampai terbenam matahari. Tetapi hal yang lain tidak diperhatikan. Itu kalangan orang awam. Nah, namun nanti ada meningkat lagi, ada tingkatan khawas, ya, artinya spesialis, ya. Ya, spesial, ya. Artinya orang yang puasa pada tingkatan khawas ini di samping mengikuti secara fikih, ya, juga mengikuti perbaikan-perbaikan di dalam sikap perilaku, umpamanya menjaga tangan, menjaga mata, menjaga kaki, menjaga hati dari perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik. Nah, itu dilakukan oleh tingkatan khawas. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, bahwa orang yang puasa yang dikatakan sebagai tingkatan yang tertinggi adalah khawasul khawas. Jadi di atasnya orang yang khawas spesial. Karena apa? Orang yang berpuasa pada tingkatan ini tidak hanya sekedar pada level menahan diri dari segala itu, tetapi lebih mengarah pada bagaimana mereka lebih dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan yang diharapkan adalah perjumpaan dia nanti di akhirat langsung kepada Allah, dengan Allah, ya, artinya mendapatkan ridhonya. Ini yang dilakukan oleh khawasul khawas gitu. Kita jeda dulu Prof. Oke. Sebentar. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita jeda dulu menyaksikan pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa
yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Prof menyinggung tadi terkait dengan tingkatan ibadah puasa. Tadi disebutkan ada saumul am, puasanya orang awam. Ya mungkin itu saya termasuk diantaranya mungkin Prof, sepertinya. Ya. Saumul khawas, ya, puasa spesial. Ya. Puasanya orang-orang yang bisa menahan diri dohiron wa batinan. Ya. Dan ada puasa khawas, ya, ini puasa para nabi, para solehin, ya Prof ya. Ini kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini Prof, artinya dengan perkembangan teknologi, ya, gadget yang sudah merajalela, jadi anak-anak itu kadangkala sudah tidak tertarik lagi dengan media elektronik, televisi dan sebagainya, berita dan sebagainya, lebih kepada melihat hiburan-hiburan yang ada di gadget itu. Jadi apalagi di internet bahasanya itu ada peluang-peluang, kesempatan munculnya sesuatu yang mungkin bahasa profesor tadi kurang tidak bisa menimbulkan atau bisa nilai puasanya itu berkurang itu dari sisi nilai. Nah, itu seperti apa Prof? Ya. Memang tantangan hidup masyarakat di zaman sekarang ini dengan era digital, orang lebih banyak menggunakan gadget sebagai media untuk mendapatkan informasi atau hiburan dan lain sebagainya. Dan bahkan televisi juga sekarang kurang menarik bagi mereka. Kalaupun menonton juga sewaktu-waktu saja, tidak seperti dulu. Anak-anak, orang dewasa juga fokus melihat tayangan televisi tertentu yang disukai acaranya terus-terusan. Sekarang tidak, karena mereka lebih asik menggunakan gadget, karena dengan gadget itu pilihan lebih variatif. Nah, dan sekarang ini seperti orang melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting, melalui Google Meet dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan PJJ, pendidikan jarak jauh, itu sudah terjadi. Nah, saya melihat ini hikmah positif juga dengan adanya perkembangan COVID ya. Pandemi COVID-19 itu ternyata mendapat dampak positif, akhirnya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, terpaksa juga harus menggunakan alat-alat digital untuk melakukan kegiatan pendidikan. Nah, walaupun di sisi lain juga masih ada kendala karena tidak semua peserta didik itu dari keluarga mampu. Karena ketika ingin mengikuti pendidikan online atau daring, ia harus memiliki gadget atau iPhone atau smartphone yang memadai untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Ditambah lagi nanti harus ada kuota. Nah, ini ada beberapa kendala sebenarnya. Tetapi mau tidak mau kita juga sudah mempraktekannya karena situasi dan kondisi yang memaksa. Nah, akhirnya sekarang para dosen, para instruktur, para guru juga mau tidak mau harus belajar IT. Bagaimana mempraktekkan cara pembelajaran melalui online itu? Ada LMS, LMS ya, yang digunakan sebagai aplikasi dalam pembelajaran. Ini mau tidak mau harus belajar. Ya, artinya kita walaupun di daerah-daerah terpencil harus belajar, tidak boleh acuh tak acuh. Karena kapan lagi kalau kita tidak mau belajar? Sebab pembelajaran yang katanya dulu bisa terhalang oleh jarak yang jauh, sarana yang sulit, sekarang sangat mudah bisa dilakukan. Dan bahkan anak-anak Papua atau di Sorong bisa mengikuti pembelajaran di Cirebon, di Jakarta melalui daring itu. Dan ini sangat mungkin. Dan ini terbukti di beberapa perguruan yang membuka sistem
penerimaan registrasinya melalui online, ternyata peserta didiknya banyak dari Papua. Artinya mereka mulai terbuka, dan bahkan ada peserta pendidikan yang mengikuti pembelajaran daring ini dari luar negeri. Ini sangat mungkin. Mahasiswanya. Ya artinya nanti kita juga harus mempersiapkan diri dari sisi SDM maupun sarana prasarana supaya kita bisa memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan prima terhadap peserta didik yang ada di daerah-daerah pelosok maupun di luar negeri. Nah, mau tidak mau kita harus belajar itu. Harus tahu paling tidak bagaimana kenal terhadap sarana atau aplikasi yang diterapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini tidak boleh gaptek lagi kita. Ya, terutama para pendidik tidak boleh gaptek, harus mau belajar karena situasi dan kondisi kita yang dipaksa untuk tahu dan mengetahui bagaimana kita melakukan pembelajaran melalui daring itu. Nah, artinya dari pengalaman ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang beragam tradisi atau budaya, etnis, agama, ini memicu kita untuk sadar bahwa kita perlu menonjolkan nilai-nilai keberagaman dan kita harus menunjukkan sikap toleransi di dalam kehidupan beragama. Dan ini penting karena apa? Di dalam puasa itu salah satu bagiannya adalah ada nilai sosial yang mengajarkan kepada kita adalah sadar terhadap lingkungan, sadar pada nilai-nilai sosial, kepedulian pada sesamanya, yang mau tidak mau ya kita harus mendalaminya dan mempraktikannya dalam kehidupan keseharian. Dengan puasa kita terdidik menjadi masyarakat yang memiliki adab yang baik, ya perilaku yang baik, tradisi yang baik, serta budaya yang baik, sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang muttaqin, karena inti dari orang yang muttaqin adalah diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan yang baik. Saya kira itu. Tidak terasa, Prof, sudah 60 menit berjalan dialog kita, kajian kita dalam program Ramadan Menyapa pada kesempatan kali ini. Mungkin closing statement dari Profesor sebagai penutup program pada kesempatan kali ini. Mangga, Prof. Ya. Terima kasih kepada para pemirsa. Pada bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan sebagai syahrul ibadah, syahrul taqwa, syahrul tarbiyah, dan syahrul jud, agar kita bisa mewujudkan apa nilai yang ingin dicapai dari puasa. Ini adalah la'allakum tattaqun, sebagai seorang muttaqin. Tentu ini harus dipraktekkan di dalam pertama di bulan Ramadan ini, yang kemudian nanti setelah Ramadan kita lestarikan dalam bentuk perlakuan atau perilaku kehidupan keseharian yang didasarkan dari pengalaman menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun, tergolong orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya. Saya kira itu yang harapan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Prof. Beliau guru saya waktu saya S1, Prof. Jadi alhamdulillah bisa bersanding dengan beliau, mudah-mudahan ketularan nih profesornya. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini, Prof. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, demikian program Ramadan Menyapa pada kesempatan kali ini. Saya atas nama moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam diri saya ketika memandu proses berjalannya program ini.
kami akhiri, dan jangan lupa besok seperti biasa program Ramadan Menyapa pukul 16.00 sampai dengan 17.00 di channel RCTV Langkapadane. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.